Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nikomang Susilawati dengan NIM 85956248. Hari ini saya akan melakukan praktek yaitu tentang jenis dan bentuk gelombang. Baiklah, yang pertama yaitu percobaan jenis-jenis gelombang. Adapun tujuan praktikum ini yaitu untuk mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Baiklah, adapun alat dan bahan yang telah saya siapkan, yang pertama ada selinki, yang kedua ada kabel listrik dengan diameter 0,5 cm. Selanjutnya ada benang kasur kurang lebih 3 meter. Ini yang telah saya potong. Dan yang terakhir adalah karet gelang. Baiklah, adapun prosedur percobaan di sini yaitu saya akan mengikat selinki ini di salah satu bagian tempat yang bisa memegang salah satu selinki. Baiklah, bagaimana proses praktikum ini? Mari kita simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, dapat kita lihat bahwa saat ujung selingki digoyangkan ke kiri dan ke kanan, tampak gelombang merambat sepanjang selingki menuju ujung yang tetap. Ujung selingki yang bebas hanya bergetar naik turun tanpa berpindah tempat jauh. Gelombang yang berbentuk berupa puncak atau lembah, di mana arah getar selingki tegak lurus terhadap arah rambat gelombang yang menunjukkan bahwa gelombang yang berbentuk adalah gelombang transversal. Selanjutnya arah getar dan arah rambat gelombang transversal, di mana ketika selingki digerakkan berulang, getaran bergerak secara tegak lurus terhadap perambatan gelombang seperti yang tampak pada video. Arah gerak tangan ke kanan dan ke kiri, sementara gelombang merambat ke depan yaitu sepanjang selingki. Hal ini memperjelas bahwa pada gelombang transversal arah getar yaitu sama dengan arah gelombang. Yang ketiga yaitu kita akan mengikat karet gelang di bagian tengah selingki. Baiklah, pada percobaan setelah karet gelang diikat di tengah selingki, dan di sini saya menandainya dengan karet gelang lain yang diikat dengan kuat, dan kemudian selingki digoyangkan kembali, dapat dilihat bahwa karet gelang terlihat bergerak naik dan turun mengikuti getaran, namun tidak berpindah tempat mengikuti arah rambat gelombang. Hal ini menunjukkan bahwa partikel medium hanya bergetar di tempat dan tidak berpindah posisi secara permanen. Energi merambat melalui selingki berasal dari usikan tangan sebagai sumber energi, sementara partikel selingki hanya berosilasi di posisinya. Baiklah, kita akan melakukan perbandingan antara selingki dan kabel. Di sini saya mengganti selingki menggunakan kabel, maka adapun hasil yang dapat dilihat di mana ketika ujung kabel digerakkan ke kiri dan ke kanan, maka getaran hanya tampak pada bagian kabel yang disentuh dan digoyangkan. Sedangkan bagian kabel lainnya yang dipegang oleh teman saya tidak menunjukkan perambatan gelombang
yang jelas. Ujung kabel hanya bergerak mengikuti arah usikan tanpa membentuk puncak dan lembah yang merambat seperti pada selinki. Hal ini menunjukkan bahwa kabel tidak membentuk gelombang transversal dengan baik karena sifatnya yang lebih kaku dan kurang elastis dibandingkan selinki, sehingga gelombang tidak merambat secara efektif di sepanjang kabel. Saat ujung kabel digetarkan berulang-ulang ke kiri dan ke kanan, arah getar kabel tetap bergerak ke samping sesuai arah usikan tangan. Namun gelombang tidak merambat jauh sepanjang kabel seperti pada selinki. Baiklah, selanjutnya yaitu kabel ini telah diberikan karet gelang di tengah dan kemudian digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Pada saat kabel diusik secara berulang ke kiri dan ke kanan, gelombang transversal terlihat merambat sepanjang kabel. Karet gelang yang diikat pada bagian tengah kabel awalnya hanya bergetar naik turun mengikuti gerak kabel. Namun setelah beberapa kali usikan, karet gelang mulai bergeser secara perlahan dari posisi awalnya, yaitu di tengah. Perpindahan karet gelang terjadi seiring dengan meningkatnya intensitas dan kecepatan usikan yang dilakukan atau yang diberikan. Selain itu, kabel juga terlihat sedikit bergerak maju mundur sehingga karet gelang tidak hanya bergetar, tetapi juga terdorong ke salah satu arah. Dengan demikian, selain getaran, tampak adanya gaya dorong kecil yang menyebabkan karet gelang berpindah posisi sepanjang kabel. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke belakang dan ke depan. Selanjutnya, ketika selingki dilentangkan di atas lantai dan ujungnya digerakkan maju mundur secara cepat, terlihat gelombang yang merambat sepanjang pegas berbentuk daerah, rapatan, dan renggangan. Arah getar medium selingki terjadi searah dengan arah rambatan gelombang, yaitu maju mundur sesuai arah dorongan tangan. Dengan demikian, gelombang yang dihasilkan adalah gelombang longitudinal karena arah usikan dan arah rambatan gelombang berada pada satu garis lurus yang sama. Pada percobaan ini tampak bahwa selingki mengalami perubahan kerapatan pada titik tertentu, namun tidak berpindah secara keseluruhan, yang menandakan bahwa hanya energi yang merambat melalui medium, bukan bendanya. Baik, sekian percobaan saya tentang jenis-jenis dan bentuk gelombang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.